Oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen Siti Ernawati yang kami hormati, izinkan kami kelompok 5 akan mempresentasikan proyek yang berjudul Sistem Penggajian Karyawan. Untuk anggota kelompok kami ada Atsar sebagai saya sendiri, ada Agung Fadilah, ada Ahmad Tamim, ada Fahrizal, dan Arfani, ada Syahrul. Nah, untuk latar belakang kenapa kelompok kami ini memilih tema sistem penggajian karyawan, karena tema proyek ini bersifat formal dan kami tertarik untuk mendalami proses pembuatan sistem penggajian karyawan ini. Dan di sisi lain sistem ini mungkin banyak dipakai di perusahaan besar meskipun kami buat ini masih dalam bentuk sederhana. Untuk ERD atau Entity Relationship Diagram dan LRS-nya seperti ini. Untuk ERD kami memiliki 4 tabel. Ada tabel pegawai, ada tabel absen, ada tabel jabatan, dan ada tabel gaji. Untuk tabel pegawai, di course atau si filenya ada NIP, ada nama, ada alamat, ada tempat lahir, ada tanggal lahir, ada jenis kelamin, ada nomor telepon, dan kode jabatan. Untuk primary key tabel pegawai ini ada NIP. Lalu tabel absen, ada kode absen, periode, tanggal absen, sakit atau izin, NIP, dan total absen. Ini primary key-nya kode absen. Untuk jabatan, ada kode jabatan, nama jabatan, dan gaji pokok. Primary key-nya kode jabatan. Untuk gaji, ada kode trans, tanggal trans, NIP, jumlah lembur, total absen. Untuk LRS ini sebenarnya sama aja kayak RD, cuman dia dalam berbentuk tabel. Lalu untuk panah ini itu menunjukkan bahwa si file atau record ini tuh berelasi. Contohnya kode jabatan di tabel jabatan ini berelasi dengan kode jabatan yang ada di tabel pegawai. Lalu untuk yang NIP yang ada di tabel absen berelasi dengan NIP yang ada di tabel gaji. Untuk spesifikasi tabelnya seperti berikut. Untuk NIP, type-nya integer, size 5, dan primary key. Pegawai, varchar 50, alamat pegawai, varchar 75, tempat lahir, varchar 15, tanggal lahir, varchar 15, jenis kelamin, varchar 2, nomor telepon, varchar 12, lalu kode jabatan, integer 3. Untuk tabel jabatan, ada kode jabatan dengan integer, type-nya, dan size-nya 3, lalu primary key, ya. Nama jabatan, type-nya varchar, size-nya 25, lalu gapok, type-nya double. Lalu ada tabel eh, eh, kode absen, type-nya integer, size 3, lalu dia adalah primary key. Periode, varchar, size-nya 4. Terus ada tanggal absen, type-nya date, lalu size-nya dikosongkan, lalu sakit atau izin, type-nya varchar, size-nya 10. Ini type-nya integer, size-nya 5, lalu jumlah hadir, type integer, size 11. Untuk yang tabel gaji, ada kode transaksi dengan type-nya integer, size-nya 5, lalu dia adalah primary key. Tanggal transaksi, type-nya date, size-nya dikosongkan. Lalu NIP, integer, size-nya 5. Jumlah lembur, type-nya integer, size-nya 11. Jumlah kehadiran integer, type-nya juga 11. Lalu ini selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fahrizal Juliansyah. Silahkan. Selanjutnya adalah penggunaan perintah SQL, yaitu yang pertama masuk ke dalam perintah MariaDB melalui command prompt, lalu buat database dengan nama DB Sistem Gaji Karyawan. Berikut adalah perintahnya.
yaitu create database, DB sistem gaji karyawan, lalu show database. Lalu selanjutnya masuk ke dalam database DB sistem gaji karyawan, buatlah tabel pegawai, jabatan, absen dari gaji, lalu tampilkan struktur tabel yang telah dibuat. Yaitu perintahnya create tabel pegawai, create tabel jabatan, create tabel absen, dan create tabel gaji. Lalu deks pegawai, deks jabatan, dan deks absen. Lalu selanjutnya masukkan atau isi pada masing-masing label yang telah dibuat, yaitu perintahnya insert into pegawai, NIP, nama pegawai, alamat pegawai, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, KD jabatan. Lalu selanjutnya insert into jabatan, KD jabatan, nama jabatan, gapok. Lalu selanjutnya insert into absen, KD absen, periode, tanggal absen, SI, NIP, jumlah hadir. Lalu selanjutnya insert into gaji, KD trans, tanggal trans, NIP, jumlah lembur, jumlah kehadiran. Lalu selanjutnya tampilkan isi tabel tersebut. Select bintang from pegawai, select from jabatan, select bintang from absen, select bintang from gaji. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Arfani. Baik, terus selanjutnya tampilkan NIP, nama pegawai, alamat, dan jenis kelamin. Perintahnya select NIP, nama pegawai, alamat pegawai, jenis kelamin, TD jabatan from pegawai order by NIP desk. Selanjutnya tampilkan jumlah gapok pada tabel jabatan. Perintahnya select gapok pas total gaji pokok from jabatan. Selanjutnya tampilkan rata-rata gapok pada tabel jabatan. Perintahnya select APG gapok as rata-rata gaji pokok from jabatan. Selanjutnya tampilkan nama-nama pegawai yang lahir di Kota Bogor. Perintahnya itu select bintang from pegawai where tem lahir Bogor. Selanjutnya tampilkan nama pegawai yang lahir di Kota Jakarta. Perintahnya select bintang from pegawai where tem lahir Jakarta. Selanjutnya tampilkan tabel jabatan secara descending dengan perintah select bintang from jabatan order by KD jabatan desk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agung Fadila. Lalu tampilkan jabatan yang gajinya 12 juta. Perintahnya select bintang from jabatan where gapok 12 juta. Tampilkan jabatan dengan gaji terkecil. Dengan perintah select bintang from jabatan where gapok, select min gapok from jabatan. Tampilkan jabatan dengan gaji terbesar. Dengan perintah select bintang from jabatan where gapok sama dengan select max gapok from jabatan. Tampilkan file KD trans dari tabel gaji nama pegawai, dari tabel pegawai nama jabatan, dari tabel jabatan gapok, dari tabel jabatan jumlah lembur, dari tabel gaji buat alias dengan nama gaji bersih, jumlah lembur bintang 50.000 plus gapok. Gunakan relasi inner join untuk menampilkan hasilnya. Dilanjutkan oleh Sarul Ramadan. Kemudian tampilkan file kode trans dari tabel gaji, nama pegawai, dari tabel karyawan, nama jabatan, dari tabel jabatan, gapok,
dari tabel jabatan, jumlah lembur dari tabel gaji, buat alias pertama dengan nama gaji bersih, jumlah lembur 50.000, gapok plus gapok buat alias kedua dengan nama status kehadiran. Status kehadiran didapat jika jumlah kehadiran lebih besar sama dengan 19, maka statusnya adalah kehadiran memenuhi. Selain itu, kehadiran kurang memenuhi. Gunakan realisasi inner join untuk menampilkan hasilnya. Perintahnya seperti di bawah. Kemudian hapus field dengan nama Atsar. Dan tampilkan tabel pegawai dan tabel absen dengan leave join. Kemudian akan dilanjutkan oleh Muhammad Tamim. Selanjutnya, tampilkan tabel pegawai dan tabel absen dengan right join, yaitu select from pegawai. Lalu selanjutnya update alamat pada tabel pegawai menjadi Kota Bandar Lampung pada pegawai yang bernama Arpani. Lalu contohnya seperti di bawah ini. Selanjutnya, tampilkan jumlah data pada masing-masing tabel, yaitu select count from pegawai, select count from jabatan, select count from absen, select count from gaji. Lalu hapus kolom nomor telepon pada tabel pegawai, kemudian lihat strukturnya, lalu tambahkan lagi kolom nomor telepon pada tabel pegawai tepat setelah kolom NIP, lalu cek perubahannya. Contohnya seperti di bawah ini. Lalu lanjutannya seperti ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beres. Thank you guys. Oke. Masih Start recording ya? Udah telanjang dada aja tuh si Apang. Masih record anjir. Oh, masih record. Saya mau nyate kapan nih? Rabu. Selasa. Besok cenah Besok. ayo. Iya, Jam di berapa Rijal. emang besok? Besok. Besok.